tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita minggu ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami supaya boleh memandang wajah-Mu yang Kau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengarkanlah dasatitah yang ke-8 dan artinya. Jangan mencuri artinya ialah takut akan Allah. Kasihnya kepadanya berarti kita harus
menjauhkan segala bentuk penipuan atau kekerasan untuk memperoleh harta, tetapi dengan sabar dan tekun menantikan pemberian atau berkat Tuhan. Kita juga harus bertanggung jawab memelihara milik orang lain. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B, ayat 1 dan ayat 3. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, sempurna dan kekal. Muliakan Allahmu yang tiada terbanding, Sang Bapa Anak Roh, Bintang Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus, selama-lamanya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan melalui hidup baru. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Beri
Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukutlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan pada minggu ini, tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari penambahan Kidung Jemaat nomor 242. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya
kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan pendeta kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergerus. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ucapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur,
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan berdoa. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, Engkau mengkehendaki agar kami hidup selalu mengucap syukur. Biarlah melalui firman yang akan kami beritakan dan dengarkan, ini yang akan menuntun kami mengenal Engkau. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk menyapa kita pada hari ini diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Judul besar perikop kita 3 hari raya utama. Ayat 13, hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu salah satu identitas orang Kristen saat ini, setelah menerima pengajaran, mendapatkan renungan-renungan baik dari media sosial, baik yang kita baca sendiri, seharusnya kita harus berbuah. Berbuah apa yang dimaksud terkhusus dalam topik kita hari ini, yaitu di dalam penyembahan dan persembahan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu, bagi bangsa Israel ada 3 hari raya besar sebagai bukti ucapan syukur mereka kepada Allah. Ketika Allah memberkati mereka, ketika Allah memelihara mereka, ada 3 hari perayaan yang harus mereka lakukan. Ada 3. Yang pertama hari raya Paskah, yang kedua hari raya Pentakosta, dan hari yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Dan topik kita hari ini membahas mulai dari 13 sampai 17 ini berbicara tentang hari raya Pondok Daun. Bagaimanakah perayaan hari raya Pondok Daun? Kalau sudah dikatakan Pondok Daun, berarti bangsa Israel pada saat itu membangun pondok, atapnya memakai daun, dan di dalam pondok itu dibuat beberapa buah-buahan. Dan ini mereka rayakan selama 7 hari sebagai ucapan syukur mereka
untuk mengingat bagaimana umat Israel ketika mengembara selama 40 tahun di padang gurun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, tentu berbagai-bagai cara yang kita lakukan saat ini di dalam masa-masa saat ini untuk melakukan perayaan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Berbagai cara yang kita lakukan untuk memestakan bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Ini identik biasanya ucapan syukur kita mengadakan, kita melobe pertonggoan di rumah tak. Kita membuat acara kebaktian. Dan setelah itu ada acara makan-makan. On lang boy tahatadingan on. Setelah ibadah ada makan-makan. Ditambah lagi ada musik di Bapak. Yang menjadi perenungan bagi kita di dalam ucapan syukur, kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Terkadang hanya 5 lagu rohani, selebihnya 5 menit tambah kira-kira beberapa 30 menit ibadah salpuai 3 jam mau merem. Ini yang sering terjadi. Tapi dalam konteks bangsa Israel pada saat itu, bagaimana mereka merayakan hari raya Pondok Daun, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Syarat yang pertama adalah dilakukan selama 7 hari. Dan yang kedua, perayaan ini harus dilakukan dengan bersukaria. Bagaimanakah yang dikatakan dengan bersukaria? Ternyata bersukaria di sini adalah Bapak Inang, ketika orang-orang di sekeliling mereka juga menerima, merasakan. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki, hamba perempuan, orang asing, bahkan itu orang Lewi, bahkan janda-janda, semua harus bersukaria. Artinya ijon Bapak Inang boy disebut kita di dalam perayaan ini semua harus bersukacita. Somal di Batang Godong Namar Pesta, kita bersukaria hanya wajah yang bersukaria. Tetapi hati, sona, tubuh, kegelisahan, bahkan kita dengan anak kita dengan yang bekerja untuk memestakan perayaan ini, radong partinggilan. Artinya tidak kita jumpai lagi sukacita yang sebenarnya. Tentu bagaimana yang disebut dengan bersukaria, yang pasti aku dengan anakku, aku dengan hambaku, aku dengan orang asing, aku dengan janda-janda, harus ada perdamaian. Harus ada pengampunan. Maka kita bisa mampu untuk bersukaria. Maka di dalam hari perayaan ini semua harus merasakan sukacita. Yang ketiga Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana mereka harus melakukan hari raya Pondok Daun? Ternyata ada yang ketiga hal ini yang utama, mengadakan perayaan bagi Tuhan Allah yang akan memberkati engkau dalam hasil tanammu. Itu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Tapi ada juga dikatakan, dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, perayaan bagi Tuhan Allah yang kita lakukan ini haruslah, kalau dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Bahkan disebutkan lagi, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apa ini berarti Bapak Inang? Yang kita berikan kepada Allah, persembahan yang kita berikan kepada Allah, bukanlah berbicara soal nilai, tetapi bagaimana kita melihat sonahan ibata memberkati kita. Dalam ayat 17 jelas dikatakan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Berbicara soal persembahan. Na terlintas juga pikiran siapa Bapak Inang soal persembahan. Mungkin kita akan berpikir persembahan aima galangan na setiap minggu kita berikan. Tapi na domay pada kita galangan ta Bapak Inang na opak bulanon. Ini berbicara soal persembahan, galangan. Apakah kita sudah memberikan persembahan? Apakah ini yang dimaksud dengan teks kita? Atau apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Persembahan kita yang diinginkan oleh Tuhan? Anggota limat kita Bapak Inang di dalam perjanjian lama, ternyata bangsa Israel pada saat itu memang mereka terus menerus memberikan persembahan kepada Tuhan.
Tetapi Allah melihat kehidupan orang Israel pada saat itu. Allah tidak suka dengan persembahan mereka. Karena apa? Karena perbuatan mulut tangan mereka tidak sesuai dengan persembahan mereka. Itu jelas. Allah katakan itu di dalam Hosea juga dikatakan dalam Hosea. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah jauh lebih baik daripada korban bakaran. Bahkan dalam Yesaya juga Allah juga pernah mengatakan, janganlah lagi membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh kepadaku, sebab baunya saja itu adalah kejijikan bagiku. Artinya perayaan kita hanya sebatas untuk menyukakan hati kita, bukan untuk menyukakan hati Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, nyatanya dalam kehidupan kita, persembahan yang bagaimanakah yang Tuhan inginkan? Persembahan na sonahado neher sukun na ibata bapenang. Maningon duit per 100 ribuan do igalang kon hita hubadi Tuhan ase marasutuan na ibata. Mari kita lihat ayat bacaan kita soal galangan seorang janda dan seorang kaya. Yang mana yang Tuhan kehendaki? Apakah karena kecil Tuhan sukai? Tentu bukan. Apakah karena besar Tuhan sukai? Tentu bukan. Tetapi bagaimana kita memberikan dengan kerelaan hati kita, dengan keikhlasan kita, dengan ketulusan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang benar adalah disertai dengan pertobatan. Persembahan yang benar adalah disertai dengan perubahan. Bahkan dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, Bapak Ibu saudara terkasih, ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi alenia hubat taganupan Bapenang, persembahan yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada apa yang kita berikan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu saudara terkasih, kita menutupi pertobatan kita mengelabui pertobatan kita hanya dengan memberikan persembahan. Bahat dohalak Bapenang serta bisi bujuruhur, dia memberikan persembahan untuk menutupi kebohongannya. Ibere bahat-bahat tubani gereja, dia seolah-olah dermawan kepada gereja, tapi harus jadi iluaran lagi butuh kita. Berarti jelas Allah tidak menyukai persembahan yang kotor Bapak Ibu saudara kasih. Lang pada kita hu gereja galangan hasil judi kita kalau tidak disertai dengan pertobatan. Mari kita berikan dari hasil kerja keringat kita yang terbaik, yang memang tulus, yang benar di hadapan Tuhan. Karena jelas itu adalah kejijikan bagi Tuhan Allah kita. Jadi halnya Bapak Enang, mari kita berikan persembahan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki melalui pertobatan, melalui tubuh kita, melalui hidup kita, perkataan dan perbuatan. Inilah sesungguhnya persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tapi hasil personai Bapak Enang, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, di dalam kekudusan, pasti kita akan diajari untuk mengucap syukur lewat apapun itu. Jadi tidak perlu nirnami. Mari kita sadari apa yang kita miliki saat ini adalah titipan Tuhan bagi kita. Dan kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan orang-orang di sekeliling kita akan terberkati dengan apa yang ada pada kita. Saya ingat kembali dengan salah seorang situ kita mengatakan, Allah terkadang menitipkan berkat bagiku untuk saya berikan kepada orang lain. Artinya lang haganupan nahu jalaon bagi aku. Pasti ada rencana Tuhan untuk memberikan lebih kepada aku. Supaya orang-orang di sekelilingku soal disebut kenai, bahkan orang asing janda-janda, semua ini merasakan sukacita karena berkat yang kita terima. Halanya Bapak Enang, selamat untuk memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan melalui pertobatan, melalui hidup kita, melalui hidup yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk pengingat-Mu bagi kami melalui firman. Terkadang kami memberikan yang terbaik, tapi kami memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Terkadang kami ya Tuhan memberikan satu untuk mendapatkan dua. Terkadang juga kami memberikan dua supaya orang melihat kami. Tapi saat ini Bapa di surga, Engkau telah mengajari kami untuk memberikan sesuai dengan kerelaan hati kami.
sesuai dengan berkat Tuhan yang sudah kami terima. Ajari kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami agar semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, akan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.